Inilah kisah Anas bin Malik, sahabat kecil Rasulullah yang menjadi perawi ribuan hadis. Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya Al-Ghumaisyah mengajarkan 2 kalimat syahadat kepadanya. Ibundanya selalu mengisi hati Anas untuk senantiasa mencintai sang Nabi dan ajaran yang dibawanya. Anas langsung tertarik untuk mendengarkan. Sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasulullah dapat membuat seseorang jatuh cinta meskipun pandangan mata belum pernah menyaksikannya. Anas bin Malik, seorang anak yang masih berusia belia, berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang ketika itu berada di kota Makkah, atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk mengunjungi mereka di kota Yatsrib. Ia akan sangat merasa bahagia jika telah menjumpainya. Tidak lama berselang doa Anas bin Malik diijabah oleh Allah. Tersebarlah kabar bahwa Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam perjalanan menuju Yatsrib. Setiap mata dan relung hati penduduk Yatsrib berbahagia menanti kedatangan Rasulullah. Setiap pagi para remaja berteriak, "Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa hingga ia kembali dengan wajah yang bersedih. Di suatu pagi, beberapa pria di kota Yatsrib berteriak mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba. Serentak beberapa orang dewasa bergerak menuju jalan yang ditunjuknya. Mereka semua bergegas berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi. Di antara mereka juga banyak anak-anak dalam usia belia. Dengan hati penuh kebahagiaan anak-anak itu menyambut kedatangan Rasulullah. Di barisan depan anak belia tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik al-Ansyari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq mendapat sambutan yang meriah hingga penuh sesak. Adapun para ibu dan gadis berada di atas rumah mereka seraya memandang dari kejauhan sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu menjadi sejarah. Meskipun masih berusia muda, Anas terus mengenang peristiwa tersebut hingga usianya lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah hendak tinggal dan menetap di kota Yatsrib. Bersama Anas, bundanya Al-Ghumaisyah binti Milhan mendatangi Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi sebagian keningnya. Ibunda Anas memberikan salam kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari suku Ansyar yang menghadapmu kecuali mereka membawa sebuah hadiah. Aku tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah, aku hanya memiliki anak ini. Ambillah anakku ini dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Rasulullah gembira mendengarnya. Beliau merangkul dan membelai kepala Anas dengan lembut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati menerima Anas menjadi bagian dari keluarganya. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja. Anas saat itu berusia 10 tahun mulai bahagia dapat membantu Rasulullah. Ia berada dalam asuhan Rasul dan terus mendampingi beliau selama 10 tahun. Anas mendapatkan petunjuk langsung dari Rasulullah untuk mensucikan diri. Ia menerima seluruh hadis Rasulullah hingga memenuhi ruang dadanya. Karena kedekatannya bersama Rasulullah, Anas banyak mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji Rasulullah yang jarang diketahui oleh orang lain. Dalam pergaulannya bersama Rasulullah, Anas mendapatkan apa yang tidak didapat seorang sahabat dari sahabatnya, dan apa yang tidak didapat seorang anak dari orang tuanya. Ia menemukan keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dadanya, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah kepadaku. Saat aku sedang bermain, aku merasa ada seorang pria yang berdiri di belakangku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah Rasulullah. Rasulullah hanya tersenyum, dan dengan lembut berkata kepadaku, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku langsung merasa gugup. "Baik ya Rasulullah, aku akan melakukannya sekarang." Sungguh demi Allah, aku sudah membantu beliau selama 10 tahun, namun beliau tidak pernah berkata,
mengapa engkau lakukan ini? Dan beliau juga tidak pernah berkata, mengapa engkau tidak mengerjakannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memanggilku, maka beliau akan memanggil dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilku Unais, kadangkala beliau memanggilku dengan panggilan anakku. Sahabat sejarah Islam, jika kalian suka kelanjutan kisah ini, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan kisahnya.